Yo, sahabat sektor 7 semuanya, jumpa lagi dengan Mimin ya guys. Hari ini Mimin akan membawakan alur cerita Night of the Goblin. Sebelum kita masuk ke ceritanya, Mimin ucapkan terima kasih sudah bersedia untuk klik video ini. Dan jangan lupa dukung Mimin dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya ya guys. Semoga kalian semua terhibur. Jika ada yang mau berdonasi, boleh ya guys. Link ada di deskripsi. Tak perlu menunggu lama lagi, langsung saja kita masuk ke videonya. Pada video kali ini diceritakan bahwa Siwo pun terkejut dengan perkataan pengurusku yang menginfokan jika yang datang adalah Tuan Putri. Lalu Siwo menanyakan kepada pengurusku kenapa orang penting seperti beliau ada di tempat ini. Pengurusku pun menjelaskan bahwa Tuan Putri sangat tertarik kepada kompetisi bela diri kali ini. Kemungkinan beliau tertarik dengan permasalahan Siwo yang mengikuti kompetisi dengan menyembunyikan identitasnya sebagai seorang goblin. Sebenarnya lebih baik dirinya menemani Siwo saat ini. Akan tetapi dirinya sudah mendapatkan perintah dari raja. Jadi dirinya tak bisa berada di tempat ini. Mendengar hal itu, Siwo pun mengangguk mengerti lalu berujar jika dirinya akan berusaha sesopan mungkin agar tak menimbulkan masalah saat menemui sang putri. Kemudian berbisik ke arah pengurusku meminta agar memindahkan Yosin ke tempat yang tenang atau ke tempat yang bisa mengobatinya. Pengurusku pun menyanggupi permintaan Siwo dan pergi dari tempat itu bersama dengan Yosin. Namun bersamaan dengan hal itu, Tuan Putri yang tak sabar karena ketukannya tak ditanggapi oleh Siwo pun tiba-tiba membuka paksa pintu ruangan itu yang membuat Siwo pun terkejut. Tak sampai di situ saja, Siwo terlihat merinding saat merasakan hawa keberadaan Tuan Putri yang ada di depannya saat ini. Namun Tuan Putri itu pun dengan senyuman hangatnya menyapa Siwo walaupun sedikit kecewa karena ternyata hanya ada Siwo saja di tempat itu. Kemudian memperkenalkan dirinya yang bernama Miri, yang saat ini adalah putri di Istana Naga dan juga yang akan menjadi Raja Siluman selanjutnya. Siwo pun sedikit terkejut dengan penampilan Miri yang tak seseram aura yang dipancarkan sebelumnya dan memperkenalkan dirinya yang bernama Choi Siwo. Ditambah lagi Siwo tak merasakan ada hal yang perlu diragukan dari sang putri yang melontarkan kata Raja Siluman tanpa babi bu itu. Karena dibandingkan dengan kata yang diucapkannya itu, aura yang keluar dari sosok putri itu jauh lebih mengintimidasi. Sedangkan Miri yang tahu nama Siwo pun memuji namanya yang memiliki diksi yang sangat bagus. Namun dia merasa aneh dengan Siwo yang tak terlihat bodoh dan menduga mungkin itu karena Siwo memiliki darah campuran manusia. Sebab ayahnya pernah bilang jika sebelum dirinya lahir, goblin adalah ras terkuat di antara semua ras yang hidup di daratan. Namun karena kebodohannya yang hanya sibuk berkelahi sendiri, mereka pun punah begitu saja. Lalu berjalan ke arah Siwo sembari menanyakan walau Siwo tak terlihat bodoh, tapi apakah dia sekuat goblin? Kemudian Miri pun tersenyum sembari menambahkan jika ucapan ayahnya memang benar, maka Siwo adalah lawan kuat yang harus dirinya kalahkan jika dirinya ingin menjadi Raja Siluman kelak. Siwo pun terdiam sejenak mendengar perkataan itu sembari dalam hatinya merasa jika situasi inilah yang dimaksud oleh pengurusku untuk tak terpancing. Kemudian Siwo menanggapi perkataan Miri dengan berujar bahwa memang benar dirinya mengincar posisi Raja Siluman itu. Namun menurutnya saat ini bukanlah waktu yang tepat bagi mereka untuk saling bertarung. Miri pun hanya berjalan melewati Siwo dan duduk dengan posisi duduk yang canggung seakan menahan hasrat bertarung yang ingin dilakukan sembari berujar jika dirinya tak ada niatan untuk bertarung saat ini. Walaupun awalnya dirinya ingin menguji kekuatan Siwo sekarang juga, tapi dirinya tak bisa melakukan itu karena sudah berjanji kepada ayahnya. Lagi pula jika Siwo memang kuat dan menang dalam kompetisi bela diri nanti, akhirnya, Siwo juga akan bertarung melawan dirinya. Kemudian Miri pun menceritakan bahwa Raja Naga memiliki total 6 anak termasuk dirinya. Namun 2 dari 3 kakak laki-lakinya sudah meninggal sebelum dirinya lahir. Dan kedua kakak perempuannya sudah menikah dan pindah ke laut yang lain saat dirinya masih kecil.
Karena itulah sejak dirinya kecil dulu ayahnya selalu berharap jika dirinya bisa membawakan menantu yang mau tinggal di sini agar dirinya bisa mewarisi tahta Raja Naga di sini. Akan tetapi dirinya tak berniat seperti itu, sebab dirinya sudah terlahir di zaman yang bisa membuat dirinya menjadi Raja Siluman. Jadi dirinya tak akan puas jika hanya akan menjadi Raja Naga saja. Mendengar cerita itu, Siwo pun menyimpulkan jika Miri masih memiliki satu orang kakak laki-laki namun tak menyebutkannya. Lalu menanggapi keinginan Miri yang mau menjadi Raja Siluman dengan bertanya apa Miri memiliki tujuan yang ingin dicapai setelah mendapatkan posisi Raja Siluman itu. Contohnya seperti bagaimana Miri akan mengatur dunia siluman. Dengan wajah polosnya Miri pun menanggapi dengan mengatakan jika Siwo memanglah bodoh. Karena kalau soal mengatur seperti itu, para bawahanlah yang akan memikirkan caranya. Sama seperti apa yang ayahnya katakan kepada dirinya. Namun jika Siwo bertanya kenapa dirinya ingin menjadi Raja Siluman, mungkin jawabannya adalah karena semua orang menginginkan posisi itu. Ditambah lagi siluman-siluman yang maju ke festival nanti pasti semuanya kuat dan bisa dibilang setara dengan kekuatan Raja Naga di wilayah serta ras mereka masing-masing. Mereka juga pasti akan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk bertarung demi meraih tujuan mereka masing-masing. Kemudian Miri berpendapat bahwa bisa naik ke posisi Raja Siluman melalui pertarungan yang mempertaruhkan mimpi dan kekuatan seperti itu sangatlah keren. Di mana posisi itu didapatkan bukan karena darah keturunan saja, itu barulah disebut sebagai seorang raja. Walaupun ayahnya sama sekali tak sependapat dengan dirinya, dia selalu saja mempertanyakan untuk apa dirinya repot-repot bertarung dengan makhluk-makhluk di daratan. Maka dari itu dirinya memutuskan untuk taruhan dengan ayahnya di hari ulang tahunnya besok. Taruhannya adalah haknya untuk maju ke festival sebagai perwakilan dari Istana Naga. Siwo yang mendengar cerita Miri dengan seksama pun sedikit terkejut dan menyela dengan menanyakan apa maksud dari taruhan itu kepada Miri. Miri pun menjelaskan bahwa sederhananya jika dirinya menang melawan para pemenang di kompetisi bela diri kali ini, dirinya boleh maju ke festival. Namun jika dirinya kalah, maka dirinya akan mengikuti keinginan ayahnya dengan menikahi salah satu pemenang besok dan membawa menantu untuk tinggal di sini. Sontak kata-kata itu membuat Siwo terkejut kehabisan kata-kata karena mengetahui fakta itu. Karena dirinya baru pertama kali mendengar cerita seperti itu tentang kompetisi kali ini. Miri pun memaklumi keterkejutan Siwo karena jika mereka terang-terangan mengatakan sedang mencari menantu, maka akan terlalu banyak orang-orang tidak jelas yang mengikuti kompetisi kali ini. Lagi pula, meskipun baru mengumumkan hal itu setelah kompetisi nanti, tak akan ada orang yang menolak kesempatan untuk menguasai separuh lautan timur ini kecuali dia orang yang sangat bodoh. Meskipun dirinya tak tahu apa maksudnya itu. Kemudian Siwo yang masih terkejut pun mengatakan bahwa peserta yang ikut dalam kompetisi ini ada banyak macamnya. Apakah itu tak akan menjadi masalah bagi Miri? Miri pun menanggapinya dengan mengatakan bahwa itu tak masalah asalkan dia cukup kuat untuk mengalahkan dirinya. Dan jika masalah keturunan, dirinya bisa menikah dengan selir nantinya. Siwo pun tambah tak bisa berkata-kata lagi mendengar pernyataan dari Miri itu. Kemudian Miri menegaskan bahwa yang jelas dirinya sudah sangat menantikan hari esok untuk menjadi hari ulang tahun terbaik sepanjang hidupnya. Karena ini merupakan pertama kali bagi dirinya bertarung melawan orang-orang dari luar Istana Naga. Lalu menjelaskan bahwa sebenarnya dirinya ingin bertarung melawan semua peserta. Tapi untuk sementara, dirinya harus puas melawan satu orang terkuat dulu. Karena jika dirinya ingin maju ke festival nantinya, dirinya diharuskan bertarung tanpa henti. Jadi mumpung dirinya memiliki kesempatan seperti ini, dirinya ingin sekali saja bertemu dengan musuhnya di masa depan meskipun tak langsung bertarung seperti ini. Dirinya juga penasaran impian apa yang membuat Siwo mengincar posisi Raja Siluman dan ingin mendengar cerita Siwo. Mendengar pertanyaan itu, Siwo pun sedikit terkejut namun langsung menanggapi jika dirinya ingin mempertahankan kondisi dunia siluman dan dunia manusia seperti yang telah berlangsung selama 600 tahun ini, agar para siluman tak memangsa para manusia.
Miri pun bingung dengan keinginan Siwo itu karena pasti pilihan itu sangat mustahil diwujudkan walaupun dirinya tak mengerti bagaimana kondisi di luar sana. Ditambah lagi raja harus dihormati dan dilayani oleh orang-orang di bawahnya. Jika Siwo mengatur dunia seperti itu, tak akan ada bawahan yang mau mengikuti Siwo. Mendengar hal itu, Siwo pun membenarkan perkataan dari Miri walaupun masih belum terlalu yakin. Bahkan temannya yang lebih pandai dan sangat mempercayai dirinya pun mengatakan bahwa impiannya itu lebih mirip dengan khayalan semata. Lalu sembari mengeluarkan aura silumannya, Siwo mengatakan bahwa mau itu khayalan atau bukan, dirinya akan melakukan apa saja selama masih ada peluang sekecil apapun. Dirinya akan berlatih keras agar tak terkalahkan oleh siapapun termasuk Putri Miri sekalipun. Miri pun sedikit khawatir dengan impian Siwo itu dan sebenarnya dirinya juga tak boleh bersikap seperti ini. Namun setelah mendengar langsung perkataan dari Siwo, dirinya tak punya pilihan lain. Karena dirinya sudah tak bisa menahannya lagi. Bersamaan dengan hal itu, Miri pun langsung menyerang Siwo hingga membuat Siwo terpental ke belakang menahan serangan dari Miri itu. Lalu sembari berjalan mendekat ke arah Siwo, Miri berujar jika ayahnya pasti akan sangat marah dengan apa yang dirinya akan lakukan ini. Ditambah lagi mungkin Siwo akan merasa kesal jika mendengar ucapannya ini yang kemungkinan Siwo akan gagal maju ke babak final. Dan bisa juga dalam proses menuju final nanti Siwo akan sekarat atau kehilangan nyawanya. Maka dari itu dirinya ingin bertarung melawan Siwo sekarang juga. Dirinya juga tak tahu apakah Siwo termasuk siluman yang paling kuat di antara para peserta lain atau tidak. Yang jelas, Siwo memiliki impian yang sama dengan dirinya yaitu menjadi Raja Siluman. Kemudian mengatakan kepada Siwo agar dia lebih fokus dalam bertarung melawan dirinya karena tempat ini adalah istana khusus yang jarang dipakai. Jadi tak akan ada banyak orang yang terseret dalam pertarungan mereka berdua. Ditambah lagi jika dirinya terluka atau kehilangan nyawanya nanti, semua itu sama sekali bukan salah Siwo. Sedangkan di sisi lain, Siwo pun bersiap melawan Miri dengan kuda-kudanya. Ditambah lagi malapetaka yang dikhawatirkan oleh pengurusku pun akhirnya datang juga. Dan juga dalam penilaian Siwo kali ini, lawannya bukanlah tipe orang yang bisa dihentikan hanya dengan kata-kata saja. Namun, di sisi lain, Siwo juga menyadari fakta lain yang membuatnya tenang, yaitu lawannya kali ini bukanlah lawan yang lemah, yang mudah terluka ataupun terbunuh. Bersamaan dengan hal itu, Miri pun menerjang ke arah Siwo dan memukulnya hingga membuat sebuah ledakan kecil. Namun Miri merasa terkejut karena saat pukulannya mengenai Siwo, Miri seperti memukul sebuah pohon yang sangat kokoh. Lalu Siwo pun meminta maaf serta memegang kepala Miri dan memukulnya menggunakan lututnya hingga membuat darah segar pun keluar dari hidung Miri. Tak sampai di situ saja, Siwo juga saat ini sudah menggunakan transformasi kodamnya dengan bertubi-tubi memukuli Miri tanpa ampun. Hal itu dilakukan oleh Siwo karena pada dasarnya siluman adalah makhluk yang tak mudah mati dan tak mudah cacat secara permanen. Siwo mengetahuinya melalui pengalamannya selama ini dan tak ragu untuk mengerahkan kekuatannya hanya untuk mengalahkan lawannya kali ini. Sedangkan dalam hatinya sembari melakukan serangan itu, Siwo berujar jika dengan kemampuan regenerasi yang hebat sekalipun, guncangan otak dari serangannya kali ini bukanlah hal yang patut diremehkan. Jika guncangan ini terus dirinya berikan kepada otak Miri tanpa henti seperti ini, maka dirinya pasti akan memberikan kerusakan yang bisa bertahan lebih lama dari kecepatan pemulihannya. Lalu dijelaskan bahwa pilihan Siwo itu masih belum cukup untuk mengalahkan lawannya kali ini. Namun dengan membuatnya gagar otak, itu memungkinkan bagi Siwo untuk meningkatkan serangan yang signifikan untuk menjatuhkan lawannya. Kemudian Siwo pun memanfaatkan transformasi kodamnya seperti tali untuk mengikat leher Miri dan mengikatnya menggunakan transformasi kodam itu. Walaupun sebenarnya Siwo masih belum mengetahui bahwa penggunaan kodam goblin yang dibuatnya seminggu ini adalah teknik yang sering digunakan oleh goblin-goblin di zaman dahulu, yang bernama tali pengikat roh. Kemudian, Siwo yang telah berhasil mengikat Miri pun mengatakan bahwa dirinya tak menyangka bahwa Miri akan tertangkap semudah itu dan sedikit merasa lega karena untuk sementara ini dirinya sudah berhasil.
Sedangkan di tempat lain di Istana Raja Laut Timur, tepatnya di Istana Laut Biru, terlihat bahwa Raja Naga yang sedang bersantai pun ditemui oleh jenderal kepercayaannya yang tiba-tiba datang ke Istana Selarut ini. Diketahui yang datang adalah jenderal kanan Istana Naga Laut Timur, yaitu Baekgyo. Raja Naga pun mengatakan jika kedatangan Baekgyo ini sangat mengejutkan karena biasanya dia enggan menghadiri pertemuan yang dihadiri oleh para pejabat karena tak suka dengan nuansa politik di dalamnya dan bahkan malas untuk berkeliaran di dekat istana. Baekgyo pun dengan sedikit ragu berkata bahwa mungkin dirinya kali ini akan mengatakan sesuatu yang berlebihan. Sedangkan Raja Naga menyela perkataan Baekgyo itu dengan mengatakan bahwa jika dia sudah sadar dengan tindakannya, maka lebih baik untuknya agar segera pergi dari hadapannya yang sedang menikmati waktu menyendirinya ini. Itu karena dirinya berbeda dengan Baekgyo yang bisa dengan mudah mengabaikan mereka yang tak disukai. Dirinya adalah raja menyedihkan yang harus menghadapi mereka setiap hari. Karena sebegitu menyedihkan itulah dirinya harus menenggak arak sendirian sekali dalam seminggu demi bisa bertahan dan terkadang melihat tren yang sedang ada di daratan untuk kesenangannya. Akan tetapi dengan datang secara tiba-tiba seperti ini, Baekgyo tak hanya melanggar sumpah setianya kepada raja, namun juga merupakan sebuah ketidaksopanan sebagai orang yang telah memiliki ikatan hubungan yang begitu lama. Maka dari itu lebih baik baginya untuk pergi saja dan dirinya akan mendengarkan apa yang ingin Baekgyo katakan di pertemuan setelah pesta ulang tahun putri selesai. Itu akan lebih sesuai dengan peraturan. Baekgyo yang mendengar hal itu pun mengatakan bahwa dirinya tak bisa melakukannya karena Raja Naga sudah tahu kenapa dirinya akan seperti ini. Sebab hal ini tak akan berarti lagi setelah pesta ulang tahun putri terlewati nantinya. Dengan sedikit menggoda bawahannya itu, Raja Neraka pun berteriak kepada orang yang ada di luar untuk membawa jenderal kanan keluar dari hadapannya saat ini. Akan tetapi sembari berteriak, Baekgyo pun berujar jika apakah Raja Naga yang merupakan kakaknya itu akan terus seperti ini. Semua orang di dalam istana sudah tahu alasan yang melatar belakangi kompetisi bela diri ini dilaksanakan. Tak seharusnya juga calon pengantin Tuan Putri ditentukan dengan cara yang serampangan seperti itu. Apalagi kandidatnya adalah para siluman daratan. Raja Naga pun membenarkan perkataan dari Baekgyo dan berkata jika Miri memanglah keponakan Baekgyo. Namun kebiasaan buruk Baekgyo memang sudah tak tertolong lagi. Seharusnya sejak awal Baekgyo berkata seperti ini dan tak usah bertele-tele seperti sebelumnya. Pasti ikan-ikan yang lewat sudah menertawakan Baekgyo dan pasti dia merasa malu karena sudah tak menunjukkan wajahnya seperti itu. Akan tetapi Baekgyo tak menanggapi perkataan Raja Naga dan bersikeras tak setuju dengan tujuan kompetisi ini dilakukan. Jika alasannya karena festival, seharusnya Raja Naga bisa mengizinkan Miri untuk mengikutinya saja. Meskipun Miri belum cukup dewasa, namun dia adalah anak yang berbakat. Walaupun sulit baginya untuk menjadi pemenang, tapi setidaknya dia tetap bisa mendapatkan pengalaman. Sembari menengguk secangkir arak, Raja Naga pun menanggapi dengan mengatakan bahwa seandainya semua bisa berjalan seperti perkataan Baekgyo itu, semua pasti akan sangat bagus. Tapi sayangnya tak akan bisa semudah itu, makanya dirinya melarang Miri. Sebab presentase kemenangannya itu mungkin 1 dibanding dengan 1000. Walaupun Raja Siluman itu memang sangat keren, namun yang menjadi masalah utama adalah jika Miri tertarik dengan daratan dan ingin terus tinggal di sana. Baekgyo pun menanyakan apa maksud perkataan Raja Naga itu dan tak percaya Miri yang hanya tertarik dengan bela diri dan pertarungan akan seperti itu. Raja Naga pun kembali menjelaskan dengan berkata itu karena dia belum pernah keluar dari tempat ini. Sekali saja dia keluar dan menghirup udara di daratan, maka dia akan segera tersadar jika selama ini udara yang dia hirup di sini sangat pengap dan asin. Sewaktu dirinya kecil dulu pun dirinya juga seperti itu. Karena pada awalnya dirinya memulai karena keterpaksaan saja. Tapi setelah perjalanan berat dan membosankan itu selesai, dirinya menyayangkan hal itu. Seandainya saja dirinya bukanlah anak satu-satunya dari raja terdahulu, mungkin saja dirinya akan memilih untuk menikahi wanita daratan serta hidup menetap di sana selamanya.
Dan mungkin saja keluarga ini adalah penyakit kronis yang diwariskan turun-temurun oleh ras mereka. Kemudian tiba-tiba mengatakan jika dirinya merupakan keturunan manusia yang menjadi persembahan yang diberikan oleh manusia ke laut. Baik orang-orang raja terdahulu maupun raja-raja naga di seluruh lautan yang lain, sejak dulu mereka sudah menjalin hubungan dengan manusia ataupun para siluman daratan. Walaupun dirinya tak menyangka jika darah naga itu memang lebih kental dari perkiraannya. Contohnya seperti Miri yang merupakan keponakan dari Baekgyo. Dia sama sekali tak memiliki gigi hiu yang jelek sepertinya. Itu juga menjadi alasan dirinya mencari menantu dari daratan. Toh tetap saja yang akan naik tahta nantinya adalah Miri. Ditambah lagi jika dirinya memberikan pasangan yang berasal dari daratan dan cukup kuat untuk menguasai Miri, mungkin keinginan Miri untuk keluar akan mereda dengan sendirinya. Lagi pula, jika Miri naik tahta nantinya, keluarga Baekgyo juga akan diuntungkan karena akan menjadi keluarga dari Raja Naga selanjutnya. Akan tetapi Baekgyo masih berusaha menentang keputusan Raja Naga dengan meragukan apakah anak sekecil Miri bisa naik tahta menjadi seorang Raja Naga. Mungkin ceritanya akan berbeda jika keluarga miliknya berasal dari keluarga yang kuat untuk mendukung Miri dari belakang. Namun sampai generasi ayahnya dulu, keluarganya merupakan keluarga yang biasa saja. Kemudian memberikan ide untuk memaafkan pangeran pertama yang sedang dihukum karena dia pasti akan sanggup mewarisi tahta Raja Naga. Dengan aura mengerikannya, Raja Naga pun berkata kepada Baekgyo bahwa sampai di sini saja dirinya bisa memaafkannya. Karena saat ini Baekgyo menganggap dirinya sebagai kakaknya, maka dirinya juga akan berbicara seperti bicara dengan adiknya sendiri, hanya khusus untuk hari ini saja. Jika sekali lagi Baekgyo mengungkit tentang pangeran pertama, maka dirinya tak akan mengampuninya. Dengan gemetar ketakutan, Baekgyo pun menuruti perkataan dari Raja Naga itu. Kemudian Raja Naga menjelaskan bahwa sebenarnya dirinya sudah tahu soal pangeran pertama itu. Namun melihat Baekgyo bisa sampai seperti ini, sepertinya banyak orang yang mengharapkan jika tahta raja diwariskan kepadanya. Namun seperti yang telah dirinya putuskan, hal itu tak akan pernah terjadi karena anak itu tak layak untuk menjadi seorang Raja Naga. Meskipun dia tak melakukan dosa sekalipun, dia tak akan pernah bisa mewarisi tahta Raja Naga. Karena sejak awal, dia memang tak pantas dan tak boleh menduduki posisi seorang pemimpin. Tapi untung saja dia telah berbuat dosa, jadi dirinya menjadi sedikit lebih tenang. Akan tetapi tiba-tiba Raja Naga dikejutkan oleh kemunculan pengurusku yang tiba-tiba dan bertanya, bukankah seharusnya pengurusku saat ini bertugas untuk menjadi pemandu di kompetisi bela diri? Kenapa dia malah datang ke tempat ini? Pengurusku pun dengan sopannya menanggapi bahwa dirinya telah mendapatkan informasi dari Tuan Putri bahwa Raja Naga telah memanggil dirinya. Sontak jawaban itu membuat Raja Naga pun ternotis sesuatu, lalu meminta Baekgyo untuk pergi ke tempat Miri untuk menghentikannya sebelum istana ini luluh lantak. Kemudian kembali ke pertarungan Siwo dan Miri. Terlihat bahwa sebelumnya Siwo berhasil mengikat Miri menggunakan tali pengikat roh miliknya. Teknik itu sebenarnya memiliki dua keistimewaan dibandingkan dengan pengikat biasa. Yang pertama adalah kodam goblin yang menjadi bahan pembentuk tali ini merupakan media yang bisa menerapkan 100% kekuatan penggunanya. Dan kekuatan yang kini dialirkan oleh tali itu tak lain dan tak bukan adalah kekuatan luar biasa yang dimiliki oleh goblin. Meskipun masih memerlukan pengembangan di berbagai aspek, tapi kemampuan fisik Siwo saat ini saja sudah sangat luar biasa. Jadi dengan kekuatan fisiknya itulah Siwo bisa digolongkan ke dalam siluman tingkat tinggi dari semua yang ada di Semenanjung. Bakat intuitif dan istimewa yang diwariskan oleh ras goblin. Berkat yang tak tertandingi bahkan oleh ras lain yang lebih tinggi. Sedangkan Siwo sambil melirik ke arah Miri pun dalam hati berujar jika seandainya pertarungan kali ini selesai sampai di sini saja, dirinya tak perlu repot-repot lagi bertarung. Tapi semua itu tergantung dari pihak lawan juga. Jika tipenya seperti roh kegelapan yang dirinya lawan sebelumnya, meskipun dia lebih kuat darinya, dirinya masih bisa menguasainya. Tak peduli ada atau tidaknya orang di sekitar sini, tempat ini tetaplah istana.
Karena itu, pasti ada semacam sistem peringatan di tempat ini. Jadi dirinya hanya perlu bertahan sampai seseorang datang ke tempat ini. Namun jika dia sekuat Goyo atau Solhwa, dirinya akan mengikatnya seperti ini dalam waktu yang lama. Lalu dijelaskan bahwa harapan Siwo itu sepertinya menjadi kenyataan. Karena naga biru adalah satu kelompok binatang dewa yang diketahui telah menjaga wilayah timur, sekaligus klan naga yang menguasai lautan timur. Dengan kekuasaannya itu, mereka disebut-sebut tak hanya dapat mengendalikan air dan lautan, namun juga bisa mengendalikan semua iklim yang meliputi angin, hujan, badai, dan juga petir. Akan tetapi, hal itu tak sepenuhnya benar. Karena sebenarnya kemampuan itu hanyalah hak istimewa yang terbatas, yang hanya dimiliki oleh sosok tertinggi di antara para naga, yaitu Raja Naga. Hal unik lainnya adalah kemampuan turun-temurun yang dimiliki ras naga adalah kemampuan yang berkaitan dengan pertarungan. Setelah itu, diperlihatkan Miri yang sedang terikat pun mengatakan bahwa seperti dugaannya, dirinya tak akan bisa melawan Siwo dengan kekuatan fisik saja. Jadi mulai saat ini dirinya akan menunjukkan sesuatu yang menarik kepada Siwo. Sontak kata-kata itu membuat Siwo sedikit tersentak dan bersamaan dengan hal itu, dengan auranya yang sangat kuat Miri melepaskan tali pengikat roh milik Siwo dengan mudahnya. Sedangkan pada umumnya kekuatan siluman merupakan istilah yang digunakan untuk menyebutkan jumlah energi yang dimiliki siluman secara umum. Namun selain jumlah, ada hal yang tak kalah penting, yaitu besar pancaran dan kualitas dari energi yang dikeluarkan. Bagi siluman yang memiliki keduanya, mereka bahkan bisa menghabisi lawannya hanya dengan pancaran energinya tanpa menggunakan sihir khusus sekalipun. Dan bagi ras naga yang memiliki dua keunggulan itu sejak lahir, kemampuan itu bisa dianggap hanya seperti bernafas saja daripada sebuah sihir. Kekuatan tak masuk akal itulah yang menjadi lambang terkuat di lautan. Lalu setelah Miri menghancurkan tali pengikat roh milik Siwo, Miri pun langsung menyerang Siwo dengan pancaran energi luar biasa miliknya hingga membuat ledakan luar biasa dan langsung telak mengenai tubuh Siwo, serta meninggalkan bekas di atas tanah. Serangan itu disebut juga dengan Gaham Naga. Setelah itu Miri pun berujar jika Siwo telah membuatnya sangat bersemangat. Sedangkan Siwo setelah menerima serangan itu pun terduduk tak berdaya dengan tubuh sedikit gemetaran. Dalam situasi itu, Siwo pun berhalusinasi jika Solhwa ada di sana saat ini dan sedang memarahinya. Sontak hal itu membuat Siwo merasa bersalah karena tak bisa menyelamatkan siapapun. Bahkan hampir menyebabkan masalah besar karena orang-orang harus merasakan dampak pertarungan darinya. Ditambah lagi, Siwo juga sebenarnya sudah tahu penyebab Yosin yang tiba-tiba terdiam tak mengatakan apapun karena ketidakmampuannya melawan Bihyunglah yang menyebabkan ayah Yosin kehilangan nyawanya. Lalu Solhwa dalam halusinasinya itu juga menuntut tanggung jawab Siwo untuk bertarung layaknya seorang siluman saat ini, sampai salah satu di antara mereka ada yang kehilangan nyawanya. Sedangkan Miri yang masih melihat Siwo duduk tak bergerak pun tak menyangka Siwo akan sehancur itu dan mengira jika dirinya terlalu berekspektasi tinggi terhadap kemampuan Siwo. Namun tiba-tiba merasa senang serta terkejut karena Siwo perlahan berdiri dan menanyakan apakah Siwo masih bisa bertarung. Siwo pun yang perlahan berdiri dengan perasaan hancur serta air mata keluar dari kedua matanya pun berkata, tentu saja dengan sepenuh hati. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Kita lanjutkan di video berikutnya ya guys. Terima kasih sudah menonton. Jumpa lagi dan bye-bye.